Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, nama Bunda adalah Bunda Tia dari KBTK Islam 2 Hati Kita 2. Hari ini Bunda akan berkisah tentang salah satu tokoh Islam. Siapakah dia? Mari kita saksikan bersama-sama. Edirne adalah ibu kota dari negara Turki Utsmani. Saat itu tahun 1432. Pagi ini berbeda dengan hari biasanya karena sang sultan, pemimpin dari negara Turki Utsmani itu, hatinya sedang gelisah karena beliau sedang menunggu kelahiran putra ketiganya. Dan saat itu hanya Al-Quranlah tempat untuk menenteramkan hatinya. Dengan membaca Al-Quran, sang sultan hatinya sungguh merasa tentram. Di saat membaca Al-Quran, tiba-tiba ada seorang prajurit yang mengabarkan bahwa putra dari Sultan Murad II ini telah lahir ke dunia. Lalu begitu bahagianya Sultan Murad II saat itu mendengar kelahiran putra ketiganya. Sang sultan pun bersyukur kepada Allah. Dia sangat bahagia dan senang sekali. Akhirnya sang putra yang lahir ke dunia, ia beri nama Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih yang dulu bayi, kini telah beranjak semakin besar. Dia menjadi seorang anak-anak. Saat itu usianya 6 tahun. Lalu Sultan Murad bertanya pada putranya itu, "Wahai anakku yang kusayang, jika engkau kelak akan menjadi seorang raja, apa yang akan engkau lakukan?" Lalu Muhammad Al-Fatih yang masih kecil, yang masih berumur 6 tahun menjawab, "Wahai ayahku, jika nanti aku menjadi dewasa, aku akan menaklukkan benteng Konstantinopel." Hati Sultan Murad II bergetar. Sangat senang mendengar jawaban dari sang putra yang masih kecil, namun cita-citanya sangat besar sekali. Masya Allah. Saat itu benteng Konstantinopel adalah benteng yang sangat kuat dan kokoh. Tingginya 5-10 meter. Lebarnya 5-10 meter, teman-teman. Dan di dalamnya dipimpin seorang raja. Namun sayangnya raja yang memimpin di dalam benteng Konstantinopel itu sangat kejam terhadap rakyatnya. Dia sungguh tidak bijaksana dan tidak adil dengan rakyatnya. Dan akhirnya si Muhammad Al-Fatih yang masih kecil ini ingin menaklukkan benteng itu yang dipimpin oleh seorang raja yang sangat kejam dan tidak bijaksana. Muhammad Al-Fatih pun kini sekarang tumbuh menjadi seorang remaja. Muhammad Al-Fatih yang dari kecil, yang ditimang, disayang dengan penuh kasih sayang, dididik, tumbuh menjadi seorang remaja. Dan Muhammad Al-Fatih ini sungguh sangat dekat dengan ibunda. Saat itu mereka baru berbincang dengan ibunda. Ibunda Muhammad Al-Fatih bertanya kepada Muhammad Al-Fatih,
putraku kesayanganku, jika engkau nanti kelak menjadi raja, engkau harus memimpin dengan syariat Islam. Apakah engkau mampu untuk memimpin dengan syariat Islam? Muhammad Al-Fatih kecil pun menjawab, "Wahai ibuku, aku akan memimpin negaraku ini dengan syariat Islam." Ibunda Al-Fatih sangat senang sekali dengan jawaban dari sang putra. Lalu Ibunda Al-Fatih memberikan nasihat kepada Muhammad Al-Fatih yang sudah beranjak dewasa. "Wahai putraku, apabila nanti kamu menjadi raja, kamu harus menjadi raja yang penuh bijaksana, adil dengan semua rakyatmu. Dan ingatlah, kamu tidak boleh lepas dari ibadahmu. Kamu harus selalu beribadah kepada Allah. Kamu harus meminta dan berdoa kepada Allah. Dan jangan lupa, rajin belajar. Dengarkan kata gurumu. Ikuti kata bergurumu. Ikuti nasihat gurumu. Laksanakan tugas apa yang diberikan oleh gurumu." Itu pesan Bunda kepadamu, wahai anakku. Muhammad Al-Fatih pun menjawab, "Baiklah Bunda, aku akan mengikuti semua nasihat Bunda." Muhammad Al-Fatih pun terus-menerus belajar dengan tekun. Dia suka membaca buku dan selalu belajar ilmu Al-Quran. Dia berlatih perang. Dia berlatih mengendarai kuda. Dia berlatih memanah, memegang pedang, dan belajar ilmu strategi perang. Tanpa lelah dan putus asa, Muhammad Al-Fatih terus berlatih dan belajar. Hingga kini usianya sudah 17 tahun. Muhammad Al-Fatih semakin tekun belajar. Bahkan dia dekat dengan Allah. Dia selalu bangun di sepertiga malam, sholat tahajud. Dia pun tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat wajib, sholat sunnah. Dan dia selalu membaca Al-Quran. Muhammad Al-Fatih adalah ingin belajar dan mendekatkan diri kepada Allah, agar kelak nanti cita-citanya bisa terkabul. Karena hanya orang-orang yang dekat dengan Allah, pasti doanya akan dikabulkan. Waktu itu pun sudah tahun 1453. Muhammad Al-Fatih yang dulu bercita-cita ingin menaklukkan benteng Konstantinopel, kini siap untuk berperang. Ia kerahkan semua prajurit yang paling kuat, yang paling hebat dan paling terbaik. Perang pun tidak bisa terelakkan. Muhammad Al-Fatih, seorang pemimpin yang terbaik, akan memimpin dari pasukan yang terbaik pula. Perang pun terjadi. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih dan pasukan kaum kafir yang dipimpin oleh Raja Vladislaus. Perang pun sangat sengit, teman-teman. Kalau pasukan Muslim berperang berniat untuk Allah, karena mereka mencari mati syahid, dan nanti kematiannya akan mendapat surga. Sedangkan kaum kafir, mereka berperang
hanya untuk mencari kemenangan belaka. Maka dari itu, semangat pasukan Muslim tidak mengenal lelah. Mereka terus berperang. Allahu Akbar. Pasukan Muhammad Al-Fatih terus semangat membela untuk menaklukkan benteng Konstantinopel. Debu peperangan mengudara semakin tinggi. Suara pedang yang beradu terdengar di sana sini. Perang yang berangsur lama membuat pasukan kaum kafir mulai kelelahan. Namun, pasukan kaum muslim bertambah semangat. Allahu Akbar, teriak mereka. Akhirnya, kekalahan pun terjadi pada pasukan musuh. Dan inilah salah satu janji dari Allah, yaitu di dalam surat Al-Fat ayat 1. Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Allahu Akbar. Muhammad Al-Fatih pun dapat menembus benteng Konstantinopel di usia 21 tahun. Muhammad Al-Fatih pun akhirnya dengan pasukannya berteriak dan bersyukur kepada Allah. Perang telah menjadi kemenangan untuk dia. Dan semua itu adalah anugerah, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Muhammad Al-Fatih pun dengan pasukannya memasuki benteng Konstantinopel. Dan beliau berada di depan gereja Hagia Sophia. Lalu beliau melakukan sujud syukur karena Allah lah yang telah menolongnya dan pasukannya. Benteng Konstantinopel telah takluk oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, dan Konstantinopel diubah nama menjadi Istanbul, yaitu kota Islam. Lalu banyak orang yang menyebut yaitu Istanbul. Suasana kota itu menjadi lebih indah. Dibangunlah istana Topkapi yang megah sebagai simbol dari keagungan Islam. Penakluk besar Konstantinopel yaitu Muhammad Al-Fatih. Ini adalah peristiwa yang sangat besar dan mengguncang dunia saat itu, teman-teman. Walaupun banyak pendeta dan kaum Kristen, Muhammad Al-Fatih tidak memaksa mereka untuk memeluk agama Islam. Beliau memutuskan agar gereja Hagia Sophia diubah fungsinya menjadi masjid yang megah. Dan keindahan ini sudah menjadi legenda selama ratusan tahun. Nah, inilah kisah salah satu pahlawan Islam, yaitu Muhammad Al-Fatih, yang dia dari kecil telah belajar semangat belajar tanpa pantang menyerah dan mudah menyerah, teman-teman. Lalu agar ia dapat meraih cita-citanya, yaitu menaklukkan benteng Konstantinopel yang sungguh sangat megah dan kokoh. Dan jangan lupa untuk selalu dekat dengan Allah, karena Allah lah yang akan menolong kita semua kalau kita dekat dengan Allah. Teman-teman yang solih dan solihah, mari kita ikuti jejak Muhammad Al-Fatih ini. Dari kecil, semangatnya, pantang menyerahnya, tidak mudah putus asa, dan selalu beribadah kepada Allah.
Semoga kita semua bisa meraih cita-cita kita yang setinggi langit. Sekian dari Bunda Tia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.